Ruangan kecil di Burlington House, London, mulai ramai. Sore itu sejumlah orang berkumpul untuk menghadiri pertemuan darurat Linnean Society, sebuah perkumpulan biologi tertua di dunia. Sekretaris Society, John J. Bennett, membacakan dua naskah utama yang ditulis oleh seorang naturalis muda bernama Alfred Russel Wallace, serta ilmuwan lain yang jauh lebih senior, Charles Darwin. Tidak ada reaksi apapun dari para hadirin saat kedua artikel dibacakan. Baik Wallace maupun Darwin juga tidak tampak dalam pertemuan tersebut. Darwin yang masih dalam masa berkabung menyusul kematian putranya 3 hari sebelum acara, memilih untuk tidak hadir. Adapun Wallace yang masih berjuang melawan demam tinggi akibat malaria, tengah berada di Ternate, Hindia Belanda. Bagi banyak pihak, pertemuan kecil di penghujung Kamis itu merupakan salah satu momen penting dalam sejarah. Karena pada hari itulah teori evolusi modern lahir. Ide mengenai evolusi makhluk hidup pertama kali memenuhi benak Darwin sepulangnya dari pelayaran keliling dunia bersama HMS Beagle pada tahun 1836. Saat itu, ia menyadari adanya perbedaan bentuk paruh burung kutilang yang berasal dari Kepulauan Galapagos, di mana setiap pulau memiliki burung dengan bentuk paruh yang berbeda satu sama lain. Perbedaan bentuk paruh dari spesimen burung kutilang inilah yang memaksa Darwin untuk mencari penjelasan di balik perubahan morfologis suatu spesies. Ia pun mempertimbangkan ide Lamarck mengenai evolusi yang didasari oleh keinginan individu dan lingkungan untuk berubah. Tapi Darwin dengan segera menolak pemikiran tersebut. Baginya, konsep Lamarck tidak dapat memberikan penjelasan memuaskan bagi ide terpenting dalam mutasi makhluk hidup, yakni adaptasi. Selama beberapa bulan, Darwin terjebak dalam kebuntuan untuk memahami bagaimana makhluk hidup dapat bermutasi. Hingga suatu ketika, ia membaca tulisan Robert Thomas Malthus berjudul Essay on Population. Menurut Malthus, populasi manusia bertambah secara geometris, sementara suplai makanan dan sumber daya alam bertambah secara aritmetis. Perbedaan ini menyebabkan tekanan besar pada populasi yang membuat manusia semakin kompetitif seiring bertambahnya keturunan dan menyusutnya suplai makanan dan sumber daya alam. Konsep Malthus mengenai kompetisi dan perjuangan untuk bertahan hidup inilah yang kemudian dipahami oleh Darwin sebagai faktor utama yang menyebabkan mutasi dan evolusi suatu spesies. Mereka yang mampu beradaptasi dengan baik akan menghasilkan lebih banyak keturunan, dan dengan demikian memiliki lebih banyak kemungkinan untuk menurunkan sifat-sifat yang mereka miliki. Darwin menamakan fenomena ini sebagai seleksi alamiah. Meskipun Darwin mulai dapat merumuskan penggerak utama di balik evolusi makhluk hidup, tapi ia tetap enggan untuk mempublikasikan hasil temuannya itu karena merasa apa yang ia akan kemukakan bertentangan secara langsung dengan konsep penciptaan makhluk hidup dalam Bible. Baru setelah dirinya terlibat korespondensi dengan Wallace, muncul keberanian dalam diri Darwin untuk mengemukakan pendapatnya tersebut di hadapan publik. Sebagaimana Darwin, Wallace juga terinspirasi oleh Malthus dan menyadari seleksi alamiah sebagai penggerak utama bagi transmutasi makhluk hidup. Sikapnya itu tertuang dalam esai terakhir yang ia kirimkan ke Darwin. Esai ini pula yang menyadarkan Darwin bahwa temuannya mengenai penyebab utama evolusi berada dalam ancaman. Konsep seleksi alamiah yang diajukan Wallace memiliki kemiripan dengan abstrak yang ia tulis 20 tahun yang lalu. Dan bila Wallace mengumumkan penemuannya itu terlebih dahulu, ada kemungkinan komunitas sains akan menganggap Wallace sebagai penemu teori evolusi modern, bukan dirinya.
Darwin kemudian meminta nasihat kepada sahabat dekatnya, geolog Charles Lyell, terkait temuan itu. Lyell yang membaca esai milik Wallace dan abstrak milik Darwin yang ditulis 20 tahun yang lalu, kemudian mengirimkan kedua naskah ke botanis J.D. Hooker. Mereka lalu sepakat untuk mengumumkan temuan kedua ilmuwan ini pada pertemuan darurat Linnean Society di Burlington House pada Kamis 1 Juli 1858. Kebisuan yang menyelimuti pertemuan di Burlington House pada awal Juli itu berbanding terbalik dengan reaksi publik yang muncul ketika Darwin menerbitkan The Origin of Species by Means of Natural Selection di bulan November 1859. Buku tersebut dengan segera mendapat atensi dari para sarjana maupun khalayak luas. Ulasan pertama yang memuji The Origin muncul di harian The Times pada bulan Desember oleh anonim yang kemungkinan besar rekan Darwin sendiri, Thomas Huxley. Disusul kemudian oleh sebuah kritik dari ahli biologi Richard Owen di Edinburgh Review yang meragukan konsep seleksi alamiah sebagai mekanisme evolusi. Sambil mengolok-olok kompetensi keilmuan Darwin dan gaya bahasa yang ia gunakan, Owen mengajukan ide alternatif berupa pola dasar anatomi dan penciptaan oleh Tuhan sebagai dasar atas mutasi makhluk hidup. Kritik Owen ini kemudian didukung oleh uskup Inggris Samuel Wilberforce di Quarterly Review yang menganggap pemikiran Darwin bukan saja bertentangan dengan kitab suci, tapi juga moralitas dan spiritualitas manusia. Ia pun menambahkan, bila gagasan evolusi makhluk hidup yang disebabkan oleh seleksi alamiah tidak memiliki landasan faktual yang kuat serta bertentangan dengan pemikiran sejumlah ilmuwan besar dunia. Dengan segera polarisasi antara pendukung Darwin dan penentangnya mulai merebak di Inggris, di mana para pendukung Darwin dengan aktif menyuarakan teori evolusi di berbagai forum. Puncak dari kontroversi ini terjadi pada bulan Juni 1860, tatkala British Association for Advancement of Science melakukan pertemuan di Museum Sejarah Alamiah Universitas Oxford yang baru saja dibuka. Pada sesi pembacaan paper di hari Kamis 28 Juni oleh botanis Charles Daubeny yang juga mengutip karya Darwin, Huxley dan Owen terlibat debat terbuka mengenai kemiripan struktur otak gorila dengan manusia. Perdebatan kemudian berlanjut di hari Sabtu 30 Juni dengan Wilberforce sebagai salah satu pembicaranya. Pada kesempatan tersebut, sang uskup kembali menegaskan sikapnya bahwa teori Darwin tidak berlandaskan fakta dan ditentang oleh banyak ilmuwan besar dunia. Wilberforce juga melontarkan pertanyaan retorik kepada Huxley yang hadir mewakili pendukung Darwin, apakah dirinya lebih memilih sebagai keturunan gorila atau bukan? Pertanyaan menyudutkan Wilberforce ini kemudian ditimpali oleh Huxley dengan jawaban legendaris. Bila dirinya harus memilih antara nenek moyang yang menyedihkan atau manusia yang diberkati, tapi menggunakan ejekan dalam diskusi ilmiah yang serius, maka tanpa ragu, ia akan memilih kera sebagai nenek moyangnya. Meskipun penerbitan The Origin of Species serta debat terbuka yang terjadi antara Wilberforce dengan Huxley telah menimbulkan kontroversi yang luas di masyarakat Inggris, tapi perhatian publik mulai teralihkan menyusul penerbitan buku lain yang tidak kalah kontroversialnya, Essays and Review.